balap road race. road race. Ada 2 kali saya buat dulu di Kota Padang Sidempuan. Itu saya nonton itu bang, masih bocil-bocil. Saya pernah nonton Iya. itu. Yang di bundaran itu kan yang Halaman halaman bolak. Nah itu saya nonton itu. Saya 2 kali buat itu. Itu di masa abang ya. Ya, saya buat. Itu saya masih ingusan nonton. Iya. Kalau abang ini kan di situ kan ada kayak air mancur ya. Iya. Dulu bapak saya itu gendong saya untuk naik ke situ khusus nonton road race itu. Iya. Terakhir itu kita buat dalam rangka HUT TNI kalau nggak HUT salah. TNI 5 Oktober ya. Iya. Katanya bang ini juga yang saya pengen penasaran juga ini. Kita punya bioskop dulu. Ya. Ada yang dikatakan istilah sakadupi. Itu Ya. sebenarnya ceritanya bagaimana bang? Jadi ada beberapa bioskop yang menonjol itu dulu kan di misalkan Padang Sidempuan ini Presiden Peter, Iya. ya itu di belakang lapangan Garuda itu persis yang agak ke bawah ya. Di atasnya itu sekarang Poras Bakri. Iya, yang ada Bank Muamalat yang itu ya yang sekarang. Itu bioskop Poras. Oh iya. Jadi di pojokannya itu dengan Bank Sumut itu, Bang Sumut Syariah. Sumut Syariah itu ada tiang telepon, ada di situ apa namanya tempat loper koran, penjual koran itu paling terkenal gitu ya. Sama es krim itu, Es krim Horas. es krimnya masih pakai gerobak gitu, itu paling terkenal itu pas di pojok itu dulunya gitu. Nah, kita bangga kali lah. Baru kantor camatnya itu persis berhadapan dengan bioskop Horas ini. Kantor camat Padang Sidempuan Utara sekarang. Iya. Iya. Sekarang kan menghadap ke alun-alun. alun-alun. Iya. Dulunya itu enggak, Dulu itu menghadap ke bioskop Horas. Horas. Jadi satu lagi ada bioskop Tapanuli. Orang biasanya bilang bioskop Raja Wali karena tentara banyak sering main ke situ, jadi karena Batalion Raja Wali kan. Oh iya, memang lokasi dia. kita memang di situ ya, Batalion Ya, Raja Wali. Raja Wali di Kampung Teleng. Itu yang sekarang Sate Nauli itu. Sate Nauli yang Bacik, Yang dekat Bang. dekat bank itu. Kalau Bacik satu lagi kan yang di kiri yang ya. kiri ya. Yang ke kanannya itu yang dekat apa? Kios-kios gedung itu kan. Iya, yang ruko. Betul, yang ruko-ruko. Di situ juga ada bioskop dulu ya. Bioskop itu dulunya. Jadi ada kalau misalkan mungkin untuk menarik peminat masyarakat, jadi satu karcis 2 film sakadupi gitu. Biasanya misalkan satu film itu Rp300 gitu ya. Iya. Nanti kalau dia 400, jadi 2 film kita nonton gitu. Jadi makin banyak orang nonton. Seperti itulah dia. Satu lagi yang punya sejarah itu saya pikir lokasi Bank Sumut sekarang. Bank Sumut yang sekarang yang dekat ke pajak itu ya, itu Iya. Cokodo itu. Pasar Cokodo. Pasar Itu Cokodo. dulunya Kodim. Kodim. Kodim Tapanuli Selatan sama asrama. Asrama tentara. Asrama tentara atas dan bawah gitu. Bawahnya itu ya kantor Dispenda Tapsel yang di seberang Masjid Raya itu. Jadi itu Itu kan, asrama atas dan asrama bawah. Yang agak atas itu ya posisi City Walk sekarang ini gitu. Jadi di situ markasnya dulu. Sebelum pindah itu saya masih ikut karnaval di tahun 83 apa 82 gitu. Saya di situ berfoto gitu. Makanya saya ingat itu salah satu tempat bersejarah sebelum dipindahkannya ada asrama Sihitang ya, asrama tentara kan. Opung saya juga kemarin pernah sempat cerita Bang soal pernah ditempatkan di asrama atas, tapi saya nggak tahu tuh asrama atas Itulah itu di mana. di asrama atas itu. Berarti yang City Walk sekarang itu adalah asrama atas. Iya. Yang di Spenda itu yang asrama bawah ya. Iya. Tapi sekarang itu kan gedungnya udah nggak kepake ya Bang ya untuk sekarang ini ya. Gedung Yang asrama bawah tuh, yang kan di situ ada kayak gedung gitu. Iya ada. Tempat kalau nggak salah itu kayak rumah panggung juga gitu. Iya. Kemudian kantor Dispenda Tapsel. Tahun 2000 awal Dispenda Tapsel di situ. Jadi sebenarnya banyak sejarah dan cerita yang
nggak bakalan habis sih kalau diceritakan terus ya mengenai Padang Sidimpuan ini ya Bang ya. Iya, banyak lah kalau mungkin orang-orang dulu itu yang bisa melihat apa namanya tempat-tempat bersejarah itu. Iya. Sama dengan Polres Padang Sidempuan hari ini, dulu itu SMEA, Sekolah Menengah Ekonomi Atas. SMKK. Oh, SMKK. Dulunya gedungnya itu gedung SMKK itu. Polres Kota Pas yang sekarang ya. Iya, jadi ketika berdiri kota, karena kita juga ingin memberikan pelayanan keamanan bagi masyarakat supaya nyaman. Ya kita minta didirikan Polres dan kita dari kota menyiapkan gedung itu pinjam pakai. Ketika periode pertama kita di DPRD tahun 2002 Iya. Berarti itu periode pertamanya ya Bang ya, 2002, 2004, 2004, 2009, iya, 914, 14 ke 19. Iya. 19 yang sekarang. Iya, 2024. Soalnya kemarin waktu saya post flyer kita itu Bang ada yang komen, "Itu salah itu periodenya 2002 2004, bisa dicek dulu," katanya. Karena saya juga dapat datanya itu kan dari Abang tuh, dari CV-nya. Salahnya dari mana ya? Ini kan orangnya langsung yang itu. Mungkin karena itu ya kita belum tahu juga periodisasinya sebenarnya gitu ya. Periodisasi itu kan memang 5 tahun di undang-undang. Sama sih kayak kita di 99 2004. Iya. Kan saya memang di periode itu di DPRD Tapanuli Selatan. Periodenya, cuman lamanya saya di situ itu 3 tahun. Sampai di 2002, 99, 2000, 2001, 2002 saya mutasi ke kota karena sudah ada pemekaran. Kebetulan dapil saya Padang Sidimpuan Selatan. Iya. Nah, mau tidak mau di situ dilantik lagi kita. Periodenya menjadi 3 tahun, 2002, 2003, 2004 gitu. Nah, seperti itu dia. Itu dia kemarin yang saya bingung untuk menjawabnya sebenarnya. Akhirnya saya katakan itu sudah saya terima dari beliau berdasarkan CV-nya. Mungkin kalaupun ada nanti bakalan saya tanyakan. Nah, makanya saya tanya itu Bang. Biar saya nanti bisa ngejawab. Biasa itu kalau di dalam hal beberapa daerah pemekaran sama dengan Kabupaten Mandailing Natal juga kan ya, begitu dimekarkan pertama kali untuk wilayah Tapanuli Selatan. Ya periodisasi DPRD-nya cuma setahun. Begitu undang-undangnya sah, dibentuk DPRD-nya langsung pemilu 99. Kita mau bilang apa kan gitu. Iya. Tapanuli Tengah itu saja ya. Tapanuli Tengah aja pemilu itu di April. Iya. Biasanya semua pelantikan itu di Agustus. Ya, Agustus sampai paling lama Oktober gitu. Iya. Mereka justru sampainya ke Februari tahun depannya, hampir 10 bulan dari pemilunya. Terpilihnya ya, dari pemilunya untuk dilantiknya. Dilantik. Karena memang periodisasinya harus 5 tahun, nggak mungkin kita kurangi yang sana kan? Betul. Kalau bisa ngurangin berarti ngulangnya dari atas lagi dong, kayak gitu kan. Harus ada kebijakan, banyak lagi kebijakannya dari pusat lah. Iya. Abang sekarang gimana nih dengan usia yang sekarang yang sudah melewati periode pemerintahan, bagaimana melihat Padang Sidimpuan yang dulu dengan Padang Sidimpuan yang sekarang sih Bang? Dari sisi mananya dong? Dari sisi masyarakatnya. Pemerintahannya kita nggak mau usah ngeliat dulu. Dari sisi masyarakat dan juga infrastruktur yang ada. Kalau infrastruktur ya kita harus jujur. Periodenya Pak Zulkarnain yang memang lebih banyak. Iya, perkembangan gitu ya. Dan itu saya pikir lumrah. Kenapa? Karena dia membangun dari kosong. Iya. Artinya memang berdiri kotanya di zaman dia. Ya kelihatan langsung seperti ada pasar Sakung Palponang, ya, ada Alaman Bola. Beliau punya karya-karya monumental. Iya. Ada yang dia tinggalkan ketika suatu saat orang wah ini zamannya Pak Zulkarnain. Ada bukti historikal ya. Iya. Jadi setelah itu masuk ke Andar juga masih ada beberapa karya monumental beliau ya, seperti lampu-lampu yang
Jembatan Siborang. Jadi kita masih lihat ada tugu salah zaman beliau gitu kan. Kalau dari sisi masyarakatnya gimana bang? Ada perbedaan yang signifikan nggak sih bang dari orang-orang zaman dulu dengan sekarang ini? Kalau dari sisi masyarakatnya, saya pikir orang-orang mungkin terpengaruh dengan ini juga ya, globalisasi dan pertukaran zaman itu ya. Pertukaran zaman. Kalau dahulu itu ya gimana, rasa kekeluargaan itu lebih tinggi saya pikir. Berarti memang orang-orang Padang Sidimpuan itu dulunya suka bersosialisasi. Iya. Suka berkombur ya bang. Berkombur, makanya salah satu kearifan lokalnya itu kan kedai kopi itu. Gak pernah hilang sampai sekarang ya. Hilang gitu. Marlopo gitu. Udah apapun kerjanya ya nanti habis isa. Marlopo gitu. Jadi di situ dia bersosialisasi kan, gitu, cari informasi juga. Gitu. Berarti memang orang-orang Padang Sidimpuan ini pada dasarnya suka berdiskusi, suka marlopo, suka mengobrol gitu ya bang ya? Ya, saya pikir seperti itu. Untuk sekarang bagaimana yang abang lihat orang-orang yang ada di Padang Sidimpuan sekarang? Ya kalau saat ini sih kayaknya ikut trendy, ada sih semacam apa namanya pergeseran. Kalau dulunya di Lopo, sekarang lebih trendy ya, lebih modern, ada sedikit naik kelas gitu, jadi kafe atau begitulah. Jadi sekarang marloponya di kafe-kafe gitu bang. Kafe, tapi momentum diskusinya itu saya lihat di segmentasi apa namanya anak muda ini banyak, tapi yang produktif menghasilkan apa saya belum melihat gitu. Yang belum ada yang sampai sekonsisten itu ya bang ya. Ya, kalau misalkan seandainya itu diberdayakan ya jadi semacam apa namanya event organizer, beberapa event yang merekrut potensi orang-orang muda itu bagus saya pikir. Seandainya ada wadah gitu ya bang ya. Iya, kalau dulu saya kan sempat juga di organisasi off-road ya. Kemudian juga terakhir itu di Ladon itu bikin event beberapa kali motocross dan apa namanya trail. Bukan trail di kota, itu balap road race. Ada 2 kali saya buat dulu di Kota Padang Sidimpuan. Itu saya nonton itu bang, masih bocil saya pernah nonton itu yang di bundaran itu kan yang halaman bolak. Nah itu saya nonton itu. Saya 2 kali buat itu. Itu di masa abang ya. Saya buat. Itu saya masih ingusan nonton. Kalau abang ini kan di situ kan ada kayak air mancur ya. Dulu bapak saya itu gendong saya untuk naik ke situ khusus nonton road race itu. Terakhir itu kita buat dalam rangka HUT TNI kalau HUT TNI 5 Oktober ya. Iya. Tapi dan sekarang itu bang yang kita rindukan sebenarnya event-event seperti itu yang untuk mengumpulkan anak muda ini. Karena beberapa kali teman ngobrol juga saya ajak datang ke sini dari seniman-seniman muda, penari, dari anak-anak muda lah, anak-anak pendakwah, anak-anak muda. Saya ajak untuk ngobrol di acara kita ini, di podcast sederhana ini. Ya memang itu, kita butuh wadah untuk berkumpul saja. Dan sekarang kami itu belum menemukannya sih gitu. Ya itulah sebenarnya saya pikir kondisi hari ini saya tidak menyalahkan yang mana-mana, apakah organisasi kemasyarakatan, kepemudaan, peranan pemerintah. Semua sebenarnya bisa mengambil kiprah di dalam hal memberdayakan potensi-potensi yang seperti ini gitu. Bagaimana supaya bakat-bakat yang ada itu tersalurkan. Saya nggak apa namanya, ketika tahun 8586 ya saya sudah ikut sanggar teater itu. Di Sidimpuan ada sanggar teater oleh dinas pendidikan ketika itu Tapanuli Selatan. Jadi ada Bang Barita Saat Pasar Ibu gitu. Nah, itu teman saya kuliah itu juga aktif di tinju dan juga ya mereka lah senioran, mereka SMA, saya masih SMP gitu. Kita punya sanggar waktu itu, sanggar drama gitu. Iya. Hari ini saya teater gitu ya bang ya. Nggak tahu
mungkin masih ada lah tokoh-tokohnya beberapa kayak Iya. Hatip Lubis, Diek Tampang gitu kan. Mudah-mudahan tokoh-tokoh ini bisa saya telusuri satu-satu nih bang. Biar kita ajak ke sini. Siapa tahu jiwa mudanya itu masih ada untuk kami ini anak muda butuh sosok Beliau gitu. konsisten. Terakhir Iya. pementasan dari Bang Barita Saat Pasaribu ini waktu Pekan Raya Sumatera Utara PRSO ya, 2019 ya. itu ya yang terakhir kan udah covid kan nggak ada lagi ya Iya, kan. nggak ada lagi. Beliau itu punya itu pementasan itu drama yang ditampilkan itu karya beliau. Nah kalau saya nggak tahu tuh bang, taunya baru dari abang aja ini. Mudah-mudahan dengan banyaknya mengajak orang ke sini bisa tahu cerita Padang Sidimpuan ini ya bang ya. Abang punya pesan nggak sih bang untuk kami anak-anak muda ini melihat kondisi kami yang sekarang ini bang? Begini, saya memang kenapa ketika diminta oleh Dul Abdul Iya, Dul sebagai Abdul. narasumber gitu ya. Saya memang yang pertama orangnya senang dengan keterbukaan, Iya. sangat dialog begitu. Kemudian upaya-upaya yang seperti ini kan semacam pencerdasan, pembukaan wawasan kita dan bisa mengupas fakta yang sebenarnya. Selama ini Iya. kan banyak ini berseliweran Iya bang. isu-isu betul. aja. Sebenarnya gimana sih kan dengan adanya podcast ini Iya. gitu ya. Kita bisa wawancara langsung gitu. Kan kelihatan orang itu serius nggak Iya. dari intonasinya, dari mimik wajahnya ketika dia Iya. dihadapkan pada sebuah pertanyaan kan kelihatan jujur atau Terlihat. Karena banyak juga sekarang yang ahli itu yang membaca wajah enggak. kan ya bang ya. Tubuhnya Gestur, itu, ya. ya kan? Nah, jadi seperti itu dengan adanya interaksi dialog podcast dan Iya. sebagainya, saya pikir ya makin bagus gitu. Dan ini harus dikembangkan lah lebih maksimal gitu. Apalagi literasi digital yang Literasi hari- digital yang lagi Iya. digalakkan Pak Presiden ya. Iya, itu harus lebih banyak lah sebenarnya kita menonton daripada konten-konten yang maaf cakap ya K-pop apa yang gitu-gitu kan. iya. Yang joget-joget. Masih kurang bagi saya gitu. Jadi kalau ada semacam pembukaan wawasan Iya. gitu ya, pencerahan, cerita tentang pengalaman bagaimana sih di masanya begitu. Iya. Nah, itu kan bisa jadi pembanding bagi kita supaya Bisa, lebih Bang, baik bisa. gitu. Sama sih ketika kita misalkan beli buku 150.000, kadang orang beranggapan mahal. Mahal itu kata orang mahal kali bukunya. Tapi Iya. beli tiket untuk nonton konser ini mau aja. Saya melihat bukan di situ aja, tapi Aha. kalau nyusutnya itu berapa lama, Oh iya, betul betul Ah. betul. berapa orang yang dia wawancarai. Ini kisah-kisahnya kalau dihabiskan duit berapa banyak. Sudah berapa duit itu? Nah, iya, kita tinggal Tinggal beli buku. bacanya pengalaman orang sekian tahun bisa Iya. kita baca dalam 1 bulan misalkan Selesai. Dan kita mengetahui ceritanya ya. Iya, seperti itu dia. Asik sekali bang sebenarnya. Seandainya kita bisa menggalakkan, dan saya juga secara personal sangat ingin sebenarnya mengumpulkan tokoh-tokoh. Dari tadi saya sudah catat beberapa nama yang abang sebut ini. Ada Pak Barum, Bulkeni, Ali Tanjung, dan banyak lah di sini. Siapa tahu nanti saya bisa menelusuri satu persatu kan. Iya. Dan tokoh-tokoh ini cerita-ceritanya pasti saya rasa unik, menarik, dan jadi metode pembelajaran untuk kami semua anak-anak muda sekarang. Ya dibanding mereka itu sebenarnya saya itu bukan siapa-siapa, saya yang paling kroco-kroco aja lah paling. Abang enggak. aja yang krocok, kita dapat Iya, ilmu banyak, iya, apalagi yang iya, senior. Suruh-suruh begitu kan. Iya. Tapi saya tahu persis bahwa Mhm. tidak pernah seorang sersan itu tidak dimulai dari prajurit kan begitu dia. Iya. Ada proses yang memang harus kita lalui. Kalau enggak, ya saya mungkin nggak akan tahu bagaimana metode-metode tadi itu. Iya. Kalau nggak pernah jadi anak buahnya Pak Bulka ini, Ali Umar dan lain sebagainya ini, begini ya, begitu. Di situ kita belajarnya begitu. Iya. Baik improvisasi dan lain sebagainya. Jadi, terkait itu sebenarnya kalau hari ini saya melihat banyak sih kita anak muda di Padang Sidempuan yang membesarkan Tapanuli Selatan ini juga. Beberapa ikon visit Sidempuan, ada Explore Tabaksel. Ini kan mengembangkan apa yang ada potensi yang ada di daerah kita ya. Iya.
Dan untuk akun-akun itu memang kita sangat apresiasi mereka ya Bang ya. Iya. Untuk memberikan edukasi kepada kita yang tinggal jauh ini, karena banyak juga kan orang-orang Padang Sidempuan yang merantau. Iya, itu sebagai pengobat rindu juga bagi mereka dan sekaligus mengukur sudah sejauh mana kemajuan-kemajuan di kota kita ini kan gitu. Apakah masih gitu-gitu aja? Apakah sudah ada perubahan? Jalan di tempat mundur atau bagaimana gitu kan? Dan orang di luar sana pastinya banyak punya pemikiran lah melihat Padang Sidempuan yang sekarang ini seperti apa. Ya, tapi ya saya bukan apa-apa dari tahun 2010 masih Pak Zulkarnain. 2010 ke sekarang? Enggak, di tahun 2010. Oh ya. Priorisasi DPRD-nya. Saya itu sudah menuntut supaya haki terhadap beca itu dikeluarkan. Iya, karena becak kita kan khas ya Bang ya. Ya ada itu. Kalau dibukai semua pandangan praksi apa gitu, perjuangan-perjuangan kita ada. Kalau dibuka arsip-arsip itu semua pasti ada ya. Ada. Oh, itu juga sampai sekarang nggak ada gitu. Karena beberapa pelaku sejarah becak pertama itu saya masih ingat, begitu masih saksikan peralihan dari becak dayung menjadi becak mesin itu saya masih saksikan. Gimana itu Bang? Ini menarik juga. Saya bilang di tahun 80-an ada becak itu ada kayak Binter dulu. Binter itu jenis Honda. Oh ya. Merek Binter itu masih seperti itu duluan muncul. Sampai dibilang becak kawin lari apa yang gitu ditinggali orang. Oh, yang saya tahu itu yang kayak CB kayak gitu ya. Iya, sejenis. CB, iya. Kebetulan dulu yang salah satu barangkali ya, pemilik becaknya itu dekat rumah saya, makanya saya lihat gini gitu. Menikmati becak dayung itu juga di tahun 70-an sampai akhir gitu ya. Saya juga ikut begitu. Ada lagi Osaka dibilang orang gitu. Ini rodanya kayu, terbuat dari 1 kali 2,5 meter barangkali baknya. Iya baknya. Didorong gitu, kayak gerobak gitu. Itu namanya Osaka dulu. Mendorongnya dari depan atau dari belakang? Ditarik? Oh dari belakang. Iya, kayak motor-motoran anak-anak gitu. Nah seperti itu. Beralihnya barulah ke becak barang. Kayak yang di Jogja nggak Bang? Oh nggak, beda. Nggak, beda ya? Beda, becak Jogja itu kan? Iya. Beda. Ada Osaka dulu, itulah sarana pengangkutan barang-barang gitu ya. Nah, beralihlah ke becak barang, becak dayung gitu kan. Sampai ke becak Vespa ini, dan ini sekarang sudah pakai motor bebek. Sekarang sudah motor bebek, udah mulai motor bebek pindah ya Bang ya. Iya, kita justru meniru orang gitu kalau menurut saya. Saya pertama kali lihat motor bebek pakai bak ya mirip kayak kita gini lah. Ini tahun 2003 di Bolang Mangondo, Sulawesi Utara. Tahun 2003 mereka sudah seperti itu, pakai motor bebek ya. Harusnya kalau kita pertahankan itu jadi kekayaan sejarah kita ya. Dan itu yang uniknya, itu yang disukai orang kita. Dan harus dilestarikan seperti dia di Siantar. Siantar. Itu kan ada yang motor besar gitu yang suaranya bem gitu kan. Kayak punyanya penjajah Belanda itu David Malabi apa yang gitu tuh kan. David Malabi saya nggak tahu itu Bang. Nah, itulah penjajah itulah itu ya kan, yang dibunuh yang di Surabaya itu ya kan. Terakhir yang saya tahu kayak yang becak yang di Samosir yang dilestarikan, untuk becak-becak tuk-tuk yang kayak gituan. Dan kita juga kalau yang di Sidempuan ternyata bisa ya kalau itu kita lestarikan. Dirawat dan harus dirapihkan dilestarikan lagi. Kalau menurut saya. Jadi justru dengan pembuatan, kenapa saya dulu menuntut pemerintah kota waktu itu di masa Pak Zulkarnain supaya disegerakan mengurus hakinya itu. Itu masih ada lah sih waktu itu bagian hukumnya Pak Marzuki Nasution, sekarang inspektorat barangkali. Saya selalu sampaikan supaya itu diurus hakinya ya. Kenapa? Nanti akan ada orang-orang yang mengklaim bahwa itu bukan itu lagi. Yang kedua, tidak ada upaya regulasi kita mempertahankan itu punya kita. Itu punya kita. Orang-orang di Jawa itu kan banyak yang datang ke Sidempuan ini beli Vespanya.
datang dari Jawa beli Vespanya aja ya bang? Beli Vespanya aja. Di Jawa memang nggak ada Vespa kan yang kayak punya kita? Iya, sedikit lah kita katakan. Tapi si Dempuan ini yang paling banyak. Nah, jadi itu salah satu kekayaan kita sebenarnya menurut saya. Sama dengan Boms itu kan dibeli orang sampai 70 juta becaknya gitu. Terakhir keluar dari situ semua. Kalau dulu kan ada istilahnya becak siantar gitu. Iya. Bukan cuma preman siantar gitu. Becaknya pun ada kan. Becaknya pun ada becak siantar, gitu becak Sidimpuan yang khas dan unik ya. Iya. Seperti itu yang harus dilestarikan sebenarnya. Potensinya banyak loh, baik ekonomi apa gitu dari becak itu. Karena turis-turis sekarang juga udah bosan untuk melihat yang sekedar buatan itu ya, buatan-buatan artifisial. Iya. Ya yang buatan-buatan yang memang murni itu yang dicari sekarang kan ya. Saya pikir memang seperti itu yang natural, yang lebih unik gitu kan. Paling canggih-canggih itu kan mereka lebih kaya di lebih luar tahu sana, bahkan iya. mereka yang buat sebagian. Iya, justru karena itu. Kalau kita mau nunjukin Sidimpuan punya robot ya orang-orang itu yang buat kok. Nah, justru mereka, kita cuman sebagai konsumen. Iya. Waduh, terima kasih sekali nih Bang. Kita udah bicara sepanjang berapa jam ini ya? Monitor saya juga mati. Oke, di sini saya periksa dulu kenapa saya nggak bisa periksanya ya. Di sini sudah ada hampir 57 menit yang tercatat. Oh iya. Kita berbicara di sini dan kebetulan juga sudah menunjukkan saatnya untuk beribadah di sholat asar. Terima kasih ini Abang. Terakhir nih Bang, saya minta ada nggak sih yang mau Abang sampaikan ke saya secara personal untuk pengembangan podcast dan literasi digital ini sih Bang? Secara pribadi saya mendukung ya upaya ini, tapi tadi mungkin apa namanya ya, narasumbernya itu lebih diperkaya karena ini kan menjadi salah satu alat pendokumentasian, pengabadian sejarah-sejarah maupun ide-ide begitu. Jadi dan nanti kan bisa dikonfrontir antara data yang satu dengan data yang lain. Kita melihat ide-ide yang belum tercapai itu ya, atau mimpi-mimpi ini kan sebenarnya bisa dilihat nanti ketika diputar kembali dokumentasi. Iya. Apa sih podcastnya si Dul itu dulu ada kalau nggak salah. Ya gimana sih dari narasumber itu yang dia maksud gitu. Ini sebenarnya bagus. Kemudian juga ada pelurusan sejarah atau apa gitu ya. Silakan saja. Misalkan kalau ada yang membantah narasumber lain itu hak dia gitu kan. Karena memang ada juga tema-tema sejarah yang belum sempat kita bahas Bang. Karena banyak di sini tema sejarah yang belum bisa kita tuntaskan dan karena keterbatasan waktu ini juga ya Bang ya. Saran saya sih sebenarnya gini, ya memang tergantung kesibukan atau pembagian waktu. Ada tematik seni, politik, ekonomi, ya pembagian harinya gitu dengan narasumber yang memang kompeten untuk hal tersebut gitu. Jadi ada misalkan Rabu tentang sosial politik. Nah, kemudian misalkan keagamaan di hari ini tapi gitu ya. Dia kontekstual, hari ini apa sih isu yang sedang mencuat yang gitu. up to date gitu. Nah, jadi jangan mundur gitu kan. Hari ini apa sih bicara tentang problematika ini, udah coba cari yang berwenang di mungkin kayak gini kompeten gitu. Soal Idul Adha yang gitu yang mau ini kan. Tapi jangan pula terlalu jadi corong dari sesuatu untuk menyampaikan pesan-pesannya sehingga nanti para viewers atau audiensnya ini kan ini bawa pesan si A ini gitu. Berarti harus tetap dalam ranah ilmiah ya Bang. Ranah ilmiah dan berimbang kalau saya pikir. Semoga itu bisa saya capai dan saya bisa mengumpulkan itu semua perlahan. Sepanjang bisa kita komunikasikan, saling kasih referensi ya kita juga. Saya pikir masih bagus lah komunikasi, memiliki hubungan baik dengan mereka.
Terima kasih sekali ini Bang Khairuddin Nasution yang tidak mau disebutkan gelarnya. Enggak, nanti batu nisannya pun enggak ada. Jabatan dan itu kan enggak ada. Enggak ada ya, memang enggak ada sih di batu nisan juga enggak ada ya. Terima kasih sekali Bang, maaf atas kekurangan kita dan keterbatasan yang kita miliki saat ini. Terima kasih atas ilmunya. Akhir kata saya dan teman-teman ngobrol semua undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.